Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita akan bercerita kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Malaya. Kita masih memakai referensi Nusantara dalam catatan Tionghoa, karangan W.P. Groeneveld. Setelah sebelumnya kita mendengar catatan Hayu mengenai Melaka, sekarang kita mendengar catatan dinasti Ming yang berkuasa tahun 1368 Masehi sampai 1643 Masehi tentang Malaka. Melaka terletak di sebelah selatan Champa. Setelah 8 hari pelayaran, kapal akan tiba di Selat Lingga. Dari sini, pelayaran dilanjutkan kembali ke arah barat selama 2 hari. Pada masa dinasti Tang, negara ini dikenal sebagai Dunsun dan Korafusa. Pada bulan ke-10 tahun 1403 Masehi, Kaisar mengirimkan Qasim Yinqing sebagai utusan ke negara ini. Dia membawa hadiah berupa sutra bersulam emas, tirai berhias emas, dan benda lainnya. Negara ini bukanlah kerajaan dan tidak ada raja di sini. Melaka merupakan bawahan Siam. Setiap tahun, negara ini membayar upeti berupa 40 tahil emas. Ketika Yinqing tiba di sana, dia menceritakan kekuatan dan kedudukan Tiongkok serta keinginannya untuk membawa sang pemimpin negara ini ke Tiongkok. Pemimpin yang bernama Bai Li Sura sangat senang dan mengirim utusan ke istana yang berangkat bersama utusan kaisar. Utusan tersebut membawa upeti berupa produk negara ini. Pada bulan ke-9 tahun 1405 Masehi, utusan ini tiba di ibu kota. Kaisar menyanjung pemimpinnya dan mengangkatnya menjadi Raja Melaka. Kaisar juga memberikan surat pengangkatan, sebuah stempel, 1 setel pakaian sutra, dan sebuah payung kuning. Yinqing diperintahkan kembali ke sana dan membawa semua hadiah ini. Sang utusan mengatakan bahwa raja mereka menyadari kewajibannya dan ingin negaranya menjadi sebuah distrik kekaisaran, serta akan mengirim upeti setiap tahun. Mereka juga ingin pegunungan di negaranya ditetapkan sebagai penjaga negara. Kaisar menyetujuinya dan mempersiapkan sebuah prasasti yang di dalamnya diakhiri dengan syair. Kaisar juga memerintahkan pendirian tugu di gunung itu. Ketika Yinqing tiba untuk melaksanakan semua perintah ini, raja sangat senang. Dia memperlakukan Yinqing lebih baik daripada sebelumnya. Pada bulan ke-9 tahun 1407 Masehi, raja mengirimkan utusan untuk membawa upeti. Ketika setahun kemudian, Zheng He atau Panglima Cheng Ho datang ke negaranya. Sekali lagi, dia mengirimkan utusan yang membawa upeti dan pergi ke Tiongkok bersama Zheng He. Pada tahun 1411 Masehi, raja datang bersama permaisurinya, putranya, serta para menterinya. Rombongan ini berjumlah 540 orang. Ketika raja tiba di pinggiran ibu kota, kaisar memerintahkan 2 orang pejabat untuk menjemputnya. Raja menginap di bangunan milik Dewan Ritual. Kemudian, raja menghadap kaisar yang menjamunya secara pribadi. Permaisuri dan anggota rombongan lainnya juga dijamu secara terpisah.
Setiap hari, lembu jantan muda, kambing, dan arak dari dapur kekaisaran disajikan untuk raja. Kaisar memberikan sejumlah hadiah kepada raja. Hadiah tersebut berupa 2 setel pakaian yang dihiasi sulaman naga emas, 1 setel pakaian yang dihiasi sulaman kilin, berbagai barang dari emas dan perak, tirai, pelapis tempat tidur, kasur, dan sebagainya. Permaisuri dan seluruh anggota rombongannya juga mendapat hadiah. Pada saat mereka berpamitan, raja mendapat hadiah berupa ikat pinggang yang dihiasi berbagai batu mulia, tanda jabatan, serta kuda dengan pelana. Permaisuri raja mendapatkan sebuah topi dan pakaian. Sebelum pulang, Kaisar kembali menjamu raja. Kaisar memberikan ikat pinggang yang dihiasi batu mulia, kuda dengan sadel, 100 ons emas, 500 ons perak, 400.000 guan uang kertas, 2.600 renceng uang perak, 300 gulung kain kasa sutra, 1.000 gulung sutra polos, dan 2 gulung sutra bermotif bunga emas. Permaisuri, anak dan menantu, serta anggota rombongannya juga dijamu secara terpisah. Masing-masing mendapatkan hadiah sesuai dengan kedudukannya. Sepanjang perjalanan, para pejabat Dewan Ritual kembali menjamu mereka sebanyak 2 kali di 2 tempat pemberhentian berbeda. Pada tahun 1412 Masehi, keponakan raja datang untuk menyampaikan rasa terima kasih. Ketika dia pulang, Kaisar mengutus seorang utusan untuk pergi bersamanya. Sang utusan kembali dengan didampingi pembawa upeti yang baru. Pada tahun 1414 Masehi, putra raja yang bernama Wugan Sayu Dirsha datang ke istana. Dia menyampaikan berita bahwa ayahnya sudah wafat. Kaisar menunjuknya untuk menggantikan ayahnya, serta memberikan hadiah berupa emas dan sutra. Selanjutnya, mereka mengirimkan upeti setiap tahun atau setiap 2 tahun. Pada tahun 1419 Masehi, raja datang ke istana membawa permaisuri, putra serta para menterinya untuk menyampaikan rasa terima kasih. Sebelum pulang, raja memberitahu Kaisar bahwa Siam sepertinya ingin menyerang negaranya. Kaisar kemudian mengirimkan perintah ke Siam yang dituruti negara itu. Pada tahun 1424 Masehi, Sri Mahala yang menggantikan kedudukan ayahnya setelah yang bersangkutan wafat, datang ke istana beserta permaisuri, putra dan para menterinya. Pada tahun 1431 Masehi, 3 orang utusan datang. Mereka menyatakan bahwa Siam sedang mempersiapkan serangan ke negaranya. Raja bermaksud datang sendiri, tetapi takut tertangkap oleh Siam. Raja juga berniat mengirimkan laporan, tetapi tidak ada seorang pun di negaranya yang bisa menulisnya. Karena itu, raja memerintahkan mereka menumpang kapal pembawa upeti dari Sumatera dan membawakan laporan ini. Kaisar mengirim mereka kembali ke negaranya menggunakan kapal Zhenghe. Sebuah maklumat kemudian dikirim ke Siam yang memerintahkannya untuk hidup berdampingan dengan tetangganya dalam damai dan tidak melawan perintah ini. Ketiga utusan ini tiba tanpa membawa upeti,
Karena itu, para pejabat dewan ritual menyatakan bahwa menurut peraturan mereka tidak perlu mendapat hadiah. Tetapi kaisar menjawab, orang-orang ini datang beribu kilometer untuk memprotes ketidakadilan. Tidak adil jika mereka tidak mendapat apapun. Selanjutnya, hadiah berupa pakaian dan sutra diberikan kepada mereka sebagai hadiah untuk para pembawa upeti. Pada tahun 1433 Masehi, raja datang ke istana bersama permaisuri, putra serta para menterinya. Ketika rombongan ini tiba di Nanjing, cuaca sudah begitu dingin. Kaisar memerintahkan mereka untuk menunggu hingga musim semi datang sebelum mereka menghadap ke istana. Kaisar juga menyampaikan surat pujian bagi raja dan permaisurinya. Ketika mereka tiba di ibu kota, Kaisar menjamu mereka dan memberikan hadiah sebagaimana biasa. Pada saat mereka pulang, seorang pejabat ditugaskan menyediakan kapal untuk membawa mereka. Selanjutnya, raja kembali mengirim adik laki-lakinya untuk membawa upeti berupa unta, kuda, dan produk negaranya. Pada saat itu, Kaisar Yingzong baru saja naik tahta pada tahun 1435 Masehi. Karena raja masih berada di Guangzhou, Kaisar mengirimkan surat pujian kepadanya. Kaisar juga memerintahkan gubernur untuk memulangkan raja ke negaranya. Kebetulan pejabat ini sedang mengantar pulang para utusan dari Champa, Kalikut, dan 9 negara lainnya. Raja kembali bersama mereka. Pada tahun 1445 Masehi, datang sejumlah utusan dari negara ini. Dia menanyakan apakah Sri Bami Siwar Diu Basya bisa mendapat surat pengangkatan, sebuah pakaian berhias sulaman naga serta sebuah payung. Hal ini diperlukan untuk memerintah negaranya. Para utusan ini mengatakan raja bermaksud datang sendiri, tetapi rombongannya terlalu besar. Karena itu, raja meminta sebuah kapal besar untuk mengangkut mereka. Kaisar mengabulkan semua permintaan mereka. Pada tahun 1456 Masehi, Sultan Wuda Phonasha mengirimkan upeti berupa kuda dan produk negaranya. Dia juga meminta agar dikukuhkan sebagai raja. Kaisar mengeluarkan sebuah maklumat dan mengutus seorang pejabat untuk menyampaikannya. Beberapa waktu kemudian, raja kembali mengirim upeti dan melaporkan bahwa topi dan ikat pinggang yang diberikan kepadanya telah terbakar. Kaisar memerintahkan agar raja mendapatkan sebuah topi kulit, satu setel pakaian, pakaian harian yang terbuat dari kain kasa sutra merah, ikat pinggang yang dihiasi cula badak, dan sebuah topi kain kasa. Pada tahun 1459 Masehi, putra raja ini yang bernama Sudan Wangsusa mengirimkan utusan yang membawa upeti. Kaisar kemudian memerintahkan sejumlah pejabat untuk mengunjunginya dan mengangkatnya sebagai raja. 2 tahun kemudian, para pejabat dewan ritual melaporkan bahwa para utusan kaisar ini telah mengalami musibah. Pada hari kedua pelayaran, mereka dihadang badai yang merusak kapal. Setelah terkatung-katung selama 6 hari, mereka diselamatkan penduduk pesisir. Surat kekaisaran dapat diselamatkan, tetapi barang-barang telah hancur terkena air. Atas dasar ini, mereka meminta penggantinya. Kaisar mengabulkan permintaan ini dan memerintahkan para utusan untuk kembali pergi.
Pada tahun 1474 Masehi, pejabat penilai bernama Chen Jun pergi ke Champa dengan membawa surat pengangkatan kekaisaran untuk mengangkat Raja Champa. Setibanya di sana, dia menemukan bahwa negara ini telah diduduki oleh pasukan Annam, sehingga dia tidak bisa memasuki negara ini. Selanjutnya, dia pergi ke Melaka sambil membawa barang-barangnya. Di Melaka, dia memerintahkan Raja Melaka untuk mengirimkan upeti. Ketika utusan itu tiba di ibu kota, Kaisar sangat senang dan mengeluarkan maklumat yang memuji mereka. Pada bulan ke-9 tahun 1481 Masehi, sejumlah utusan datang membawa laporan bahwa utusan negara mereka yang kembali dari Tiongkok pada tahun 1469 Masehi telah terdampar di pantai Annam akibat badai. Banyak yang tewas. Mereka yang selamat dijadikan budak dan orang-orang muda bahkan dikebiri. Mereka juga mengatakan bahwa Annam sekarang menguasai Champa dan Annam juga ingin menguasai negara mereka. Melaka ingat bahwa mereka semua adalah bawahan Tiongkok dan tidak jadi menuntut balas. Pada waktu yang bersamaan, utusan pembawa upeti dari Annam juga tiba. Para utusan Melaka meminta izin untuk mempertanyakan masalah ini di istana. Tetapi Dewan Perang menyatakan bahwa masalah ini sudah lama dan tidak perlu diselidiki lagi. Karenanya, ketika utusan Annam pulang, Kaisar memberikan surat yang isinya menegur Raja Annam. Melaka menerima instruksi agar mengumpulkan prajurit dan mempertahankan diri dengan kekerasan jika diserang oleh Annam. Tidak lama kemudian, Kaisar mengirimkan 2 pejabat yang membawa surat pengangkatan untuk melantik putra raja terdahulu, Maha Musa, sebagai raja negara ini. Kedua pejabat ini tenggelam di laut. Kaisar kemudian mengutus pejabat untuk melakukan upacara sembahyang bagi mereka dan mengurus keluarganya. Upacara sembahyang dilakukan di tepi pantai dan keluarganya diurus sebagaimana mestinya. 2 orang utusan lain diperintahkan menggantikan mereka. Salah seorang utusan ini kemudian meninggal di Guangzhou. Kaisar kemudian memerintahkan gubernur Guangdong memilih salah seorang pejabatnya untuk menyelesaikan tugas ini. Pada tahun 1508 Masehi, seorang utusan yang bernama Tuan Haji datang membawa upeti. Penerjemahnya adalah seorang Tionghoa yang berasal dari Provinsi Jiangxi. Dahulu penerjemah ini melarikan diri dari Tiongkok untuk menghindari hukuman sebuah kejahatan dan datang ke Melaka. Penerjemah ini bersama orang Tionghoa lainnya berencana membunuh dan merampok utusan ini. Kemudian mereka melarikan diri ke pantai barat Kalimantan untuk mencari harta. Rencana ini dilaksanakan. Sekembalinya mereka di Guangzhou, dia memulai pertengkaran dengan anggota rombongan. Dengan bantuan komplotannya, dia membunuh seluruh anggota rombongan dan membawa lari semua barang mereka. Ketika kejadian ini diketahui, para pelaku segera ditangkap dan dibawa ke ibu kota. Tubuh sang penerjemah kemudian dipotong-potong. Anggota komplotan lainnya ada yang dipenggal, ada yang didenda 300 pikul beras, dan sisanya dibuang ke luar negeri. Para pejabat dewan ritual yang menerima suap juga dihukum. Perdana Menteri yang menjabat juga memberi hukuman bagi Provinsi Jiangxi karena pelakunya berasal dari sana.
Jumlah lulusan tahunan dari provinsi ini dikurangi 50 orang dan tidak ada warga provinsi ini yang diangkat menjadi pegawai ibu kota. Beberapa waktu kemudian, orang Frank atau Portugis datang membawa prajurit dan menaklukkan negara ini. Raja Melaka yang bernama Sultan Mamat melarikan diri serta mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk memberitahu bencana ini. Pada waktu itu Kaisar Xizong sedang bertahta. Dia mengeluarkan sebuah maklumat yang memarahi orang Frank, menyuruh mereka pulang ke negaranya sendiri, dan memerintahkan Raja Siam serta raja negara lain untuk membantu tetangganya yang sedang kesusahan. Tetapi tidak ada satupun isi maklumat ini yang dilaksanakan. Akhirnya kerajaan Malaka hancur. Tidak lama kemudian, orang Frank juga mengirim utusan ke istana untuk membawa upeti dan meminta surat pengangkatan. Ketika mereka tiba di Guangzhou, gubernur setempat memenjarakan para utusan ini karena negara tidak dikenal sebagai kerajaan bawahan dan meminta perintah dari pemerintah pusat. Kaisar memerintahkannya untuk memberikan uang senilai barang-barang yang mereka bawa dan membiarkan mereka pulang. Barang-barang yang biasa dibawa Melaka sebagai upeti adalah sebagai berikut: batu baiduri berwarna gelap atau agate, mutiara, tempurung penyu, terumbu karang, mahkota bangau, selimut tebal yang terbuat dari bulu, kain bi putih, kain barat, sahala, cula badak, gading gajah, beruang hitam, monyet hitam, babi rusa, burung kasuari, burung nuri, kapur barus, minyak mawar, balsem wangi, bunga citseh, gambir, gaharu, benzoin, asa, foetida, dan sebagainya. Di pegunungan terdapat sebuah sungai yang cukup besar. Di sungai ini penduduk pribumi mencuci pasir yang ada di dalamnya untuk mendapatkan timah putih. Timah ini kemudian dilelehkan dan dicetak menjadi balok-balok kecil. Seorang pekerja bisa menghasilkan banyak balok kecil ini setiap harinya. Tanahnya tidak subur dan produksi berasnya tidak banyak. Penduduk terutama menyibukkan diri dengan menambang pasir timah dan mencari ikan. Cuacanya hangat pada siang hari dan dingin pada malam hari. Pria dan wanita menyanggul rambutnya. Kulit tubuh mereka sangat gelap. Sebagian di antara mereka memiliki kulit yang lebih terang karena merupakan keturunan Tionghoa. Kebiasaan mereka baik dan dalam berdagang mereka cukup adil. Tetapi sejak orang Frank menguasai negara ini, kondisi semakin memburuk dan kapal-kapal dagang jarang sekali berlabuh di sana. Mayoritas kapal dagang ini langsung menuju Sumatera. Tetapi jika kapal-kapal ini berlayar terlalu dekat dengan negara ini, umumnya mereka akan dirampok. Karena itu jalur pelayaran ke Malaka hampir tertutup. Orang-orang Frank yang datang ke Tiongkok untuk berdagang langsung pergi ke Makau di distrik Xiangshan, Provinsi Guangdong. Di sana beberapa di antara mereka selalu dapat ditemukan. Sampai di sini dulu sahabat. Ini adalah akhir dari cerita Kerajaan Melaka. Kita akan lanjutkan kerajaan lainnya di Semenanjung Malaya.